Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, polisi mengungkap hasil autopsi penyebab tewasnya Bribka Arfan Saragih yang diduga terlibat kasus penggelapan pajak sebesar 2,5 miliar rupiah. Polisi menemukan cairan sianida di tubuh korban. Seorang anggota Polri di Polres Samosir, Bribka AS, diduga dibunuh diri meminum racun sianida. Yang bersangkutan ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan di Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir pada Senin 6 Februari 2023 lalu. Aksi tersebut diduga dilakukan karena tak sanggup menghadapi kasus dugaan penggelapan pajak kendaraan bermotor yang menyeretnya dengan total 2,5 miliar rupiah. Otopsi terhadap Bribka AS dilakukan di RS Bayangkara Medan. Hasilnya ditemukan zat natrium cyanide dalam lambung Bribka AS. Akibat masuknya cairan sianida ke dalam saluran pencernaan tubuhnya. Jadi sejauh ini itu adalah hasil dari proses otopsi, kemudian pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam yang dilakukan oleh kedokteran forensik. Yang bersangkutan, Bribka A ini memesan cairan sianida di luar Provinsi Sumatera Utara dan bukti-bukti itu yang saat ini sedang dikumpulkan, tracing dari trackingnya dari handphone pun juga itu sudah dilakukan. Pihak keluarga Bribka AS menyatakan ada kejanggalan atas kematian ini. Kenapa sianida yang dipesan melalui toko online dipesan di hari yang sama saat handphone AS disita Polres Samosir? Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rashid, iNews melaporkan. Sementara Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso menanggapi terkait banyaknya isu kejanggalan dalam kasus kematian Bribka Arfan Saragih. Salah satunya adalah pemesanan sianida melalui online yang apakah memang benar dilakukan sendiri oleh korban. Isu kejanggalan ini yang harus dijelaskan oleh kepolisian, dalam hal ini Polda Sumatera Utara, melalui satu proses pemeriksaan yang profesional ya, menggunakan pendekatan scientific crime investigasi. Ya, tadi kita bahas dulu ya soal membunuh ditemukannya jenazah, ya kan, jenazah itu ditemukan di sana ya. Nah, itu berangkat dari penemuan jenazah, kemudian otopsi. Nah, tadi ada kejanggalan terkait dengan pemesanan sianida. Ya. Benarkah bahwa pemesanan sianida tersebut dilakukan oleh korban? Itu pertama dulu ya. Kemudian pemesanan melalui online itu kan menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh seseorang. Ya, apakah pemesanan ini menggunakan aplikasi milik dari korban? Yang kedua, apakah aplikasi tersebut dalam penguasaan korban? Ya, tadi ada penjelasan mengenai bahwa HP tersebut disita. Kalau disita dalam terminologi pidana, maka ada satu bukti surat penyitaan. Ya, surat penyitaan itu akan memuat secara rinci waktu kapan benda tersebut disita, dari siapa disita, ya misalnya dari korban, maka korban turut akan menandatangani berita acara penyitaan. Pemirsa, pendaftaran mudik gratis yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini mulai dibuka. Pendaftaran mudik gratis akan berlangsung hingga 23 April mendatang. Mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dilakukan secara online dan offline bagi warga yang akan mudik Lebaran tahun ini. Pendaftaran offline dapat dilakukan di kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan menyiapkan sejumlah persyaratan administratif, mulai dari KTP, kartu keluarga, kartu vaksinasi, hingga STNK jika membawa sepeda motor. Setiap pendaftar dapat menambahkan 3 anggota keluarga dan wajib membawa dokumen persyaratan lainnya.
Sementara PT Kereta Api Indonesia Persero memastikan tiket untuk masa angkutan Lebaran masih tersedia cukup banyak. Pasalnya baru 38% atau sebanyak 1 juta lebih tiket yang telah terjual. PT Kereta Api Indonesia Persero memastikan tiket untuk masa angkutan Lebaran masih tersedia cukup banyak. Hingga hari ini, tiket telah terjual 38% atau sebanyak 1 juta lebih tiket dari total keseluruhan tiket yang disediakan sebanyak 2,7 juta tiket. Pemesanan tiket lebih banyak dari wilayah Jakarta dan Bandung menuju Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara untuk tanggal keberangkatan favorit yang telah banyak dipesan yaitu tanggal 20 dan 21 April 2023. Sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 24 Maret 2023, tiket angkutan kereta api jarak jauh di masa angkutan Lebaran sudah terjual sekitar 1,1 juta tiket atau sekitar 38% dari total tiket yang kami sediakan. Artinya ketersediaan tiket di masa angkutan Lebaran masih cukup banyak tersedia. Adapun dominasi keberangkatan pada masa mudik ini berasal dari wilayah barat, artinya wilayah Jakarta dan Bandung menuju ke wilayah timur, yaitu wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bagi masyarakat yang ingin memilih jadwal perjalanan, dapat memanfaatkan fitur Connecting Train di aplikasi KAI Akses sebagai alternatif jika tanggal yang diinginkan terjual habis. Penjualan tiket KAI dilakukan transparan dan terpercaya, sehingga tidak ada celah praktek percaloan. Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan sejumlah aturan selama bulan Ramadan. Di antaranya melarang bioskop memutar film pada saat jam berbuka puasa hingga selesai sholat tarawih. Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan sejumlah aturan, di antaranya larangan membuka tempat rekreasi hiburan malam selama Ramadan. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah larangan bioskop beroperasi selama jam berbuka puasa, yaitu dari pukul 5 sore hingga pukul 8 malam. Aturan ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya dan bertujuan untuk menjamin keamanan serta ketertiban dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Sudah sesuai itu, jadi harapan kita tidak ada bioskop yang memang kita larang buka. Untuk apa? Yaitu tadi ketika wayai buka ambil wayai terawih. Kan sudah tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Setelah terawih, lakonono. Ini menghormati sama umat beragama. Karena inilah bukti toleransi yang ada di kota Surabaya. Kalau itu sih lebih untuk masyarakat yang menunaikan ibadah puasa, mungkin dia bisa dikasih kesempatan untuk berbuka puasa sama untuk menjalankan tarawih terlebih dahulu. Pemerintah Kota Surabaya akan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku jika terjadi pelanggaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang aktor film keturunan Belanda memutuskan memeluk Islam setelah puluhan tahun belajar berbagai agama di hidupnya. Penasaran dengan perjalanan spiritual Hans de Kraeker? Berikut liputan selengkapnya. Lebih dari 10 tahun tinggal di Indonesia, Hans Matthew Patrick de Kraeker telah membintangi puluhan film dan series. Selama berkarir, aktor dan model keturunan Frisia Barat berkebangsaan Belanda ini telah melakoni berbagai peran. Mulai dari menjadi seorang VOC, teroris Rusia, hingga menjadi seorang veteran dan peternak sapi dalam film Ranah Tiga Warna, serta profesor di series Joe dan Robot Kopi. Di film layar lebar, dokumenter 30 sekitar, sebenarnya udah susah hitung, series sekitar 10. Sebenarnya kayak untuk Angelin itu Jordan Robot Kopi itu aku sangat suka, soalnya itu untuk anak kan, anak muda. Ranah Tiga Warna satu aku senang banget karena itu kita syuting di Belanda, jadi aku bisa pulang kampung.
tumbuh dalam keluarga yang memiliki pikiran terbuka. Hans diberi kesempatan mempelajari semua agama sebelum diminta memutuskan pilihannya. Berpindah dari satu negara ke negara lain, mempelajari satu agama dan dilanjutkan dengan agama lain. Akhirnya Hans memutuskan memeluk agama Islam serta mengubah namanya menjadi Abdul Rahman Hans de Kraker. Jadi aku anggap kalau mualaf, jadi komitmen itu hari ulang tahun mama aku 30 Desember. Jadi mualaf sejak, tapi menurut aku lahir Muslim dan juga aku udah Ramadan 30 tahun lalu. Tapi karena ada teman Muslim dari Suriah di situ, aku ikut. Itu sebenarnya trigger 1990 waktu ada perang Irak, aku baca Al-Quran. Kalau aku misalnya aku ke Turki, dengar azan, itu jadi iya. Sempat merasakan Ramadan di berbagai negara, mengajarkan Hans akan makna syukur, empati, toleransi, serta kontemplasi terhadap hidupnya sebagai makhluk ciptaan Allah. Terlebih saat dia mengenal Ramadan di Italia, di kala musim dingin dengan waktu puasa hingga 16 jam. Meski demikian, tantangan terbesar bagi dirinya yang merupakan seorang Muslim adalah menjalankan 10 perintah Allah kepada Nabi Musa. Kalau ke masjid dan ada banyak orang dan aku mau tahu di sini, itu kayak ada alien datang. Ada bule. Terus kan aku di situ untuk penampilan ini. Kalau aku di situ itu aku harus jujur dengan pusat hati aku, sama mau dekat sama, menurut aku ya, di hidup aku. Yang penting itu kita harus ikut, yang paling penting buat aku itu ikut 10 perintahan. Jangan curi, jangan nafsu, jangan main-main dengan istri atau suami tetangga, jangan jahat, jangan bunuh. Itu sebenarnya yang paling susah. Ikut 10 perintah Nabi Musa, itu saja udah susah. Hampir 40 tahun meninggalkan Belanda dan kini memilih menetap di Indonesia. Hans berkeinginan menua di bumi pertiwi dan menjadi WNI. Bahkan anak bungsu dari 5 bersaudara ini merasa budaya Indonesia sangat cocok untuk dirinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa ingin menyantap makanan khas Arab untuk berbuka puasa. Nah, salah satu restoran di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta ini bisa menjadi pilihannya. Seperti apa lezatnya hidangan khas Timur Tengah yang kaya bumbu dan rempah-rempah? Berikut informasi selengkapnya. Hai pemirsa, saat ini saya berada di restoran ala Timur Tengah, khususnya di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Yuk ikuti saya. Berdiri sejak 2014, restoran ini menyajikan makanan khas Arab yang dimasak dengan bumbu-bumbu rempah yang sangat kuat aromanya. Guna menjaga cita rasa hidangan yang nikmat dan autentik, bahan dan rempah-rempahnya pun didatangkan langsung dari negara Timur Tengah. Tak hanya itu, penyajian kuliner khas Arab yang identik dengan porsi besar sebagai bentuk ramah tamah juga bisa pengunjung jumpai di sini. Menu kami ini kita jaga sekali otentiknya. Jadi hampir semua menunya kita jaga dengan otentiknya, dan itu yang diketahui sama penggemar atau pencinta kuliner yang sudah berkunjung ke restoran. Alhamdulillah kita semua kalangan gitu. Banyak juga dari kantoran, kemudian dari family gitu. Cuma ada juga ekspatriat, bahkan orang Timur Tengah juga ya, seperti orang Saudi juga banyak juga yang makan dan menikmati makan di sini. Buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, restoran ini hadir dengan desain interior yang artistik dan elegan. Untuk menikmati hidangan, tersedia meja makan dan lesehan di atas karpet yang dilapisi plastik supaya tetap terjaga kebersihannya. Pertama memang baru pertama kali, terus pengen nyobain sih, ngeliat di YouTube kayaknya reviewnya bagus gitu. Terus akhirnya saya nyobain, ternyata emang iya gitu loh. Rasanya juga nggak enak,
enak aja pokoknya dibanding yang lain. Kalau saya sih, saya memang suka makanan yang seperti Timur Tengah ini ya, semuanya nasi mandi, kapsah sama biryani, semuanya enak. Salah satu makanan khas Arab yang bisa kita cicipi di sini adalah nasi mandi. Berasal dari beras basmati yang diolah bersama rempah-rempah, nasi mandi memiliki aroma khas dan nikmat jika dimakan bersama olahan daging kambing. Nah, makanan yang saya pesan sudah ada di hadapan saya. Ini dinamakan nasi mandi. Nasi mandi ini menggunakan beras basmati khas Timur Tengah dengan dilengkapi daging kambing di atasnya. Berbuka puasa dengan kuliner Timur Tengah memanglah nikmat. Meski demikian, porsi makan tetap harus diperhatikan ya, karena makan berlebihan setelah puasa akan berbahaya, karena dapat memperlambat pencernaan dan dapat menyebabkan masalah pencernaan. Dari Jakarta, Hairunisa, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya muara sepanjang 4 meter ditangkap oleh warga di kawasan Asrama Haji Padang, Sumatera Barat. Penangkapan buaya dilakukan karena sudah meresahkan lantaran berada dekat dari pemukiman warga. Berkeliaran selama 3 hari di kawasan rawa tempat biasanya warga memancing, akhirnya seekor buaya muara berukuran 4 meter ini ditangkap warga dengan cara dipancing. Buaya diikat dan dilakban oleh warga untuk diserahkan ke pihak Dinas BKSDA Provinsi Sumbar. Penangkapan buaya muara ini dilakukan lantaran keberadaan buaya sudah meresahkan warga, karena berkeliaran di sungai yang berada hanya 10 meter dari permukiman warga. Yang warga lihat, laporan dari warga ada 2 ekor. Yang tertangkap masih 1 ekor. Berarti masih ada 1 lagi? Ya, palingan harapan kita bersama nggak ada reptil-reptil yang kayak buaya kayak gitu kan, supaya kita aman. Biasanya warga di sini cari ikan, menjaring, supaya aman. Kondisi dari satwa buaya ini kalau lihat dari posisinya sehat, tapi ada yang dilakukan oleh masyarakat dengan menangkapnya dengan menggunakan pancing. Jadi kita nanti usaha untuk melepas pancing yang ada di mulutnya dulu. Nanti kita bawa ke TTS untuk tempat penitipan sementara. Buaya ini diserahkan dan dibawa oleh petugas BKSDA untuk dilakukan rehabilitasi dan perawatan karena mulutnya terluka akibat kail pancing. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Dan pemirsa, tayangan iNews dapat juga Anda saksikan di YouTube @official_iNewsTV, serta jangan lupa untuk subscribe YouTube @official_iNewsTV. Saya Fazila Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.